Baik, anak soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda amin. Baiklah anak soleh solehah, kita mulai pelajaran kita. Bab pertama, kita memasuki bab pertama hari ini yaitu dengan judul Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq. Ya, jadi pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita memasuki surat Al-Falaq. Nah, tentunya kalian sudah hafal semuanya ya untuk surat Al-Falaq, karena ini kita sudah menghafalnya di kelas 1, kita sudah menghafalnya semua, tapi alangkah baiknya kita belajar lagi agar surat kita, bacaan kita itu lebih baik lagi ya. Nah, di sini Ustaz akan menunjukkan surat Al-Falaq. Nah, di sini. Nah, surat Al-Falaqnya. Nah, sebelum itu mari dengarkan untuk lantunan surat Al-Falaqnya dulu agar kita bisa melihat bagaimana sih membacanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak soleh-solehah kurang lebih seperti itu untuk bacaan surah Al-Falaqnya. Nah, mari kita bedah apa sih biasanya anak-anak yang salah dalam membaca. Nah, di sini yang pertama adalah di sini terdapat lam sukun. Biasanya ada beberapa orang yang salah membaca lam sukun, dia membacanya itu dipantulkan. Contoh dipantulkan itu ul, al. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena lam itu adalah ketika dia sukun itu tidak boleh dipantulkan, ya. Jadi harus ditahan. Ul. Nah, harus ditahan ya. Nah, itu kesalahan pertama yang banyak terjadi ketika membaca lam sukun itu dipantulkan. Oke. Terus yang kedua yaitu di sini ada huruf hamzah dan huruf ain. Nah, beberapa orang atau bahkan anak soleh-solehah juga salah membaca antara hamzah dan ain. Sama-sama dibaca a. Jadi seolah-olah hamzah itu a. Qul a'u. Nah, itu juga kurang tepat. Bukan kurang tepat, tapi dia juga enggak tepat. Karena sejatinya hamzah itu bunyinya a, ya. Bukan a, tapi a. Sedangkan ain itu a. Nah, ketika digabung qul a'udzu, a dulu ya. Qul a'udzu. Nah, itu.
Qul a'udzu. Nah, jadi bedakan antara hamzah dengan ain. Jangan sampai kita mengucapkan huruf hamzah dengan ain itu sama. Nah, itu. Oke, selanjutnya kesalahan selanjutnya adalah nah, di sini ada alif lam sama dengan lam yang pertama itu ketika lam berharokat sukun maka tidak boleh dipantulkan. Contoh dipantulkan birabbil birabbil itu tidak boleh ya. Jadi harus ditahan. Birabbil falaq birabbil falaq. Jadi harus ditahan. Nggak boleh dipantulkan untuk lam sukun ya. Baik, selanjutnya yaitu ada nun sukun bertemu shin ya. Nun sukun bertemu shin. Nah, ini bacanya disamarkan ya atau didengungkan. Jadi bacanya itu min syarri ya. Kenapa? Karena ini termasuk bacaan ikhfa hakiki ya. Min syarri. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kesalahan selanjutnya yang biasa diucapkan itu adalah ketika qaf. Qaf, huruf qaf ketika di akhir ayat maka harus dibaca sukun atau dimatikan. Ketika dia mati maka harus dipantulkan ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Seperti itu ya. Kenapa? Karena qaf itu termasuk bacaan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubro ya. Jadi huruf qalqalah itu ada qaf, to, ba, jim, dal ya. Ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau juga biasa dikenal juga dengan baju di toko ya. Baju di toko. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kebiasaan yang salah ketika mengucapkan adalah nah di sini tin itu tanwin bertemu hamzah ya. Tanwin bertemu hamzah. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang dengung dan mana yang dibaca jelas ya. Tanwin bertemu hamzah itu harus dibaca jelas. Kenapa? Karena ini bacaan izhar ya. Nah, jadi wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri ghasiqin idza. Nah, jadi tanwin bertemu hamzah ya, itu harus dibaca jelas. Oke. Terus selanjutnya yaitu ba. Ba di akhir ayat itu termasuk huruf qalqalah yang tadi yang 5 qaf to ba. Nah, di sini qaf to ba. Nah, ketika ba berharokat sukun atau mati di akhir ayat maka wajib dipantulkan ya. Kenapa? Karena termasuk bacaan qalqalah kubro. Oke. Nah, selanjutnya kesalahan yang biasa terjadi yaitu di sini ya. Nah, di sini wa min syarrin. Nah, di sini nunnya bertasydid karena sebelumnya itu ada alif lam ya. Ada alif lam. Jadi alif lamnya yaitu dihilangkan ya. Alif lamnya dihilangkan, kita langsung masuk ke huruf nun. Nah, di sini nunnya bertasydid asbab karena ada alif lamnya di situ, jadi harus ditahan ya, agak lama di situ ya. Jangan cuma sebentar. Wa min syarri nafa, nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus wa min syarrin naffatsati. Nah, seperti itu ya. Wa min syarrin naffatsati. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus ditahan ya. Oke, selanjutnya yaitu dal. Seperti yang sebelumnya ini harus mantul ya. Ini juga harus mantul karena dal itu termasuk huruf qalqalah. Nah, jadi di surat Al-Falaq ini lebih banyak ke huruf qalqalahnya ya. Jadi harus mantul. Ada huruf qaf, ada huruf ba, dan ada huruf dal. Nah, kalian juga harus mempraktekkan cara bacaannya yang tadi dicontohkan seperti apa ketika lam mati nggak boleh mantul, hamzah dan ain cara mengucapannya juga nggak boleh sama ya. Terus ketika nun sukun bertemu shin juga harus dihasamarkan atau didengungkan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tanwin ketemu dengan alif atau hamzah
dia dibaca jelas. Nah, kurang lebih seperti itu ya, anak soleh soleha. Jadi silahkan dipraktekkan untuk membaca surat Al-Falaq. Jadi kita harus mengoreksi bacaan kita agar bacaan kita lebih sempurna lagi ya. Mari kita sama-sama belajar untuk surat Al-Falaqnya agar bacaan kita lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, apa sih kandungan dan arti surat Al-Falaq itu? Nah, kita juga harus tahu. Nah, makanya di sini kita belajar mempelajari surat Al-Falaq tersebut. Dan apa sih manfaat membaca surat Al-Falaq? Nah, kita juga harus tahu juga, ya. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar. Ya, jadi Al-Quran, surah Al-Falaq, artinya itu waktu subuh. Ya, waktu subuh. Jadi ketika itu Rasulullah sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Ya, surat Al-Falaq itu dibaca oleh Rasulullah, sering dibaca oleh Rasulullah, agar Rasulullah selalu terpelihara dari kejahatan ya. Nah, di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, arti Falaq itu ya, artinya subuh. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Ya, kebiasaan kita juga sering dulu ya disuruh orang tua agar membaca tiga surat ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ketika sebelum tidur. Nah, itu juga agar kita dilindungi dalam tidur kita. Kita tidak mimpi buruk, kita tidak mimpi dikejar setan, kita tidak mimpi hal-hal yang buruk yang lainnya, ya, dikejar penjahat dan lain sebagainya yang bersifatnya buruk-buruk, ya. Agar kenapa? Agar kita tidurnya itu terjaga, ya. Makanya kita disuruh orang tua sunahnya itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur. Nah, itu. Jadi sama ya, sama. Intinya agar kita berlindung kepada Allah. Allah lah yang tempat berlindung. Allah itu tempat berlindung bagi umatnya ya. Nah, makanya kita membaca surat Al-Falaq. Karena Rasulullah juga sering membaca surat ini, terutama dalam perjalanan ya, agar terhindar dari kejahatan. Nah, itu. Nah, jadi itu ya untuk surat Al-Falaqnya. Oke. Nah, surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk ya. Ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Ada kejahatan tukang sihir, mantra-mantra ya, tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, nah ini salah satu manfaatnya ya. Insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu, ya. Baik itu kejahatan makhluk, makhluk halus, seperti setan, ya, pocong, jin, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga kejahatan malam apabila gelap gulita. Terus ada kejahatan tukang sihir, jadi kita terhindar dari sihir, ya. Nah, misalnya ada orang yang jahil ke kita, yang jahat ke kita, menggunakan sihir-sihir, dengan membaca mantra-mantra itu yang nggak jelas itu. Nah, insya Allah dengan surat Al-Falaq kita terhindar, ya. Dan ada kejahatan orang yang dengki. Ketika ada orang yang dengki sama kita, kita terlindungi ya dengan membaca surat Al-Falaq ini. Nah, itulah manfaat surat Al-Falaq. Ya, apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita terlindungi. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah sering mengamalkan surat ini ya, agar terlindung dari kejahatan. Jadi, marilah kita mengamalkan membaca surat Al-Falaq ya, agar kita terhindar dari kejahatan ya.
habis subuh kita membaca, sebelum tidur kita membaca agar kita terjaga ya tidurnya ya. Dan jangan lupa membaca doa sebelum tidur. Oke. Nah, terus dengan demikian surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat untuk berlindung ya. Melalui surat Al-Falaq ya, kita berlindung kepada Allah. Ya, nah itu. Karena hanya Allah lah yang Maha Pelindung ya, tempat berlindung untuk kita semua. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu menghafal surat Al-Falaq ya. Jadi kita harus menghafal surat-surat pendek ya, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dapat digunakan dalam sholat ya. Jadi kita misal kesulitan, kalian kesulitan untuk membaca hafalan surat-surat yang panjang ya, seperti An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mutaffifin ya. Ada juga surat yang pendek Al-Falaq. Kita bisa gunakan surat itu ketika dalam sholat ya. Nah, kamu dapat membacanya, kalian dapat membacanya, anak soleh-solehah, setelah bacaan surat Al-Fatihah. Jadi, rakaat pertama, misal kita membaca surat Al-Fatihah dulu, kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita bisa membaca surat Al-Falaq. Ya. Bagaimana cara menghafalnya? Ya, caranya mudah, yaitu menghafalkan secara berulang-ulang hingga hafal. Ya, hingga hafal. Contoh, ini contoh cara menghafal ayat ya, biar mudah. Yang pertama, contohnya kita sepenggal-sepenggal dalam menghafalnya ya. Contoh, qul a'udzu, ulang lagi. Qul a'udzu, ulang lagi. Qul a'udzu sampai 3 kali atau bahkan 5 kali. Sekiranya sudah mantap, kita lanjut ke kalimat berikutnya ya, ke kalimat berikutnya. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Sama dengan tadi, diulang sampai 3 kali, bahkan 5 kali, sampai sudah yakin hafal ya. Ketika sudah hafal, kita gabungkan dengan yang tadi, yang pertama. Jadi ketika digabungkan, qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru digabungkan, disambung ya. Diulang terus sebanyak 3 kali atau bahkan 5 kali sampai kalian yakin sudah hafal, baru dilanjutkan ke ayat kedua. Nah, cara menghafal ini pun sama dengan menghafal surat yang lainnya. Ataupun dengan cara menghafal masing-masing. Misal, kalian punya cara menghafal sendiri. Punya caranya sendiri untuk menghafal surat, itu juga dipersilahkan. Atau bahkan dengan menggunakan nada ya. Dengan menggunakan nada, entah itu irama Hijaz, kita di sekolah kita belajarnya dengan irama Hijaz. Jadi bisa diiramakan agar lebih mudah untuk menghafalnya ya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara menghafal surat Al-Falaq dan surat-surat yang lainnya ya. Nah, sekarang menulis surat Al-Falaq. Nah, cara menulis Al-Qur'an atau cara menulis Arab ya. Cara menulis Arab juga kita harus bisa ya, biar kita tulisannya itu rapi ya. Rapi, bagus, kita harus belajar. Di sini juga masih belajar terus, Ustaz masih belajar terus ya untuk menulis Arab, gimana biar bagus tulisannya, gimana biar rapi tulisannya ya. Nah, jadi di sini ada video ya, ada video tentang menulis surat Al-Falaqnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika menulis, buku itu sudah ada garisnya ya. Di buku sudah ada garisnya, jadi nulisnya itu harus di atas garis tersebut ya. Nulisnya harus di atas garis tersebut. Biar apa? Biar terjaga lurusnya ya. Jadi nanti tulisannya bisa lurus. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ro. Nah, jadi dalam menulis huruf Arab itu terkenal ada kepala dan ada ekornya.
Ya, jadi kepalanya itu di atas garis, kemudian ekornya boleh turun, ya. Nah, ini ro, kepalanya di atas garis, ekornya turun, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi, silakan kurang lebih seperti ini, ataupun bahkan kalian boleh ya, boleh menggunakan model lain yang lebih bagus lagi, ya. Karena ini juga masih belajar untuk menulis bahasa Arab agar tulisan kita lebih bagus lagi. Nah, jadi ini cara menulis Arab, ya. Nah, ini qafnya dulu, kemudian uh, kurang lebih seperti ini. Jadi tetap fokus di atas garis. Dan kalau ekornya baru boleh turun di bawah garis agar tulisan kita lebih rapi, ya. Nah, ini oke. Nah, setelah nulis Arabnya, baru kita harokatnya ya. Nah, kita harokatnya di terakhir. Kita baru nulis terakhir. Jadi per ayat kita tulis dulu sampai akhir. Nah, baru kemudian kita beri harokat. Oke. Nah, selanjutnya ayat kedua. Ya. Ayat kedua juga sama, kita beri jarak agak ke bawah lagi. Kenapa? Biar tidak tumburan dengan tulisan yang di atasnya, ya. Biar ada spasinya, biar ada jaraknya, ya. Nah, sama, yaitu tetap fokus di atas garis, ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, baru kita membuat harokatnya. Oke. Terus selanjutnya ayat ketiga sama ini nunnya, kemudian si ya, huruf shin, ro, oke, huruf ro, oke. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya. Oke, tasydid, oke, tanwin, oke. Nah, jadi menulis Arabnya dulu, kemudian baru harokatnya. Ya, satu ayat kita menulis Arabnya sampai selesai, baru kita menulis ayatnya, ya, memberi ayat, memberi harokatnya, ya, memberi harokatnya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, anak soleh-solehah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, usahakan di atas garis, kenapa? Agar kita bisa menjaga lurus ya, agar kita menjaga lurus tulisan. Jadi biarkan tetap lurus seperti itu ya. Jadi kelihatan lebih rapi. Kalau kita tidak memperhatikan kelurusannya, maka akan turun ke bawah. Jadi tidak rapi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, nanti tugas anak soleh-solehah yaitu menulis surat Al-Falaq ya, menulis surat Al-Falaq. Silahkan nanti anak soleh-solehah difoto. Setelah ditulis difoto, kemudian kirim ke WA pribadi ya, bagi yang tidak mengikuti PTM ya. Bagi yang mengikuti PTM boleh nanti diantar ketika masuk ya. Ketika yang daring boleh difoto kemudian dikirim ke Ustadz ya. Jadi anak soleh-solehah kurang lebih seperti itu untuk pelajaran kita, yaitu tentang surat Al-Falaq. Silahkan dipelajari di pelajaran surat Al-Falaq ini. Baiklah, anak soleh-solehah, cukup sekian.
Semoga ilmu ini bermanfaat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.